adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Mailan. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau ingatkan adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya, karena kita mau membaca Alkitab. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang seorang perempuan yang sangat cantik dan juga bijaksana. Namanya adalah Abigail. Nah, sudah pernah dengar belum nama ini? Atau di antara adik-adik barangkali ada yang namanya Abigail? Oke, hari ini kakak mau cerita tentang Abigail, si perempuan bijaksana dan cantik. Ayo diambil Alkitabnya dulu. Kita mau membaca Alkitab di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Kakak ulangi, 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Kakak hitung kalau sudah selesai, kalau sudah menemukan ayatnya, kakak akan hitung ya. 1, 2, 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb.
Nah adik-adik, jadi tadi kita sudah baca ada seorang perempuan namanya Abigail. Dia sangat cantik dan bijaksana. Apa sih arti bijaksana? Bijaksana itu artinya cermat atau pandai, orang yang berhati-hati sebelum dia berkata-kata, atau dia berhati-hati sebelum dia melakukan sesuatu. Jadi sebelum dia ngomong sama orang atau ketika dia marah, dia berhati-hati jangan sampai keluar perkataan yang tidak baik dari mulutnya. Atau ketika dia melakukan sesuatu kepada orang lain, dia sudah memikirkan apakah hal itu baik atau hal itu buruk. Nah, itu adalah contoh orang bijaksana. Nah, adik-adik, Abigail punya suami namanya Nabal. Nabal ini orang yang sangat kaya raya. Dia punya perusahaan, dia punya 3.000 ekor domba, dia punya 1.000 ekor kambing. Sangat banyak tentunya ya, karena sampai ribuan banyaknya. Nabal juga mempunyai pekerja yang banyak yang membantu dia untuk melakukan semua pekerjaan. Pada suatu hari, Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan pengerjanya. Nah, pada waktu itu, Daud menyuruh beberapa teman-temannya untuk datang menemui Nabal dengan tujuan untuk memberi salam kepada Nabal dan juga memberitahu kalau mereka ini orang-orang yang selama ini membantu Nabal. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjaga para pengerja Nabal, para gembala-gembala dombanya, supaya mereka dapat tinggal dengan aman dan tidak ada barang-barang yang kehilangan. Nah, mereka juga meminta bantuan kepada Nabal supaya mereka diberi makanan dan minuman. Tetapi, bagaimana reaksi Nabal? Dia bukannya bersyukur, dia tidak berterima kasih, ataupun memberikan makanan kepada mereka. Dia malah berkata-kata kasar kepada mereka, dan dia tidak mau memberikan sedikit pun makanan dan minumannya. Akhirnya orang-orang itu pun pulang. Mereka pergi memberitahukan hal itu kepada Daud. Dan hal itu membuat Daud sangat marah. Dia marah dan dia mengajak orang-orang lebih banyak lagi untuk mendatangi Nabal. Dia ingin membalas perbuatan kejamnya si Nabal. Suatu ketika ada seorang bujang dari Nabal ini yang memberitahukan hal itu kepada Abigail, istrinya. Ketika mendengar hal itu, Abigail takut jangan sampai mereka datang membawa celaka kepada keluarganya. Dan apa yang dia lakukan? Dia langsung bergegas, dia menyiapkan makanan yang banyak. Lalu dia mengangkut makanan tersebut di atas keledai. Nah, ketika dia sudah mengangkut di atas keledai, dia pergi. Dia berniat untuk mendatangi Daud dan teman-temannya itu. Dalam perjalanan, dia menemukan Daud dan teman-temannya. Dan ketika melihat mereka, dia langsung turun dari keledai dan dia sujud kepada Daud. Dia minta maaf atas sikap suaminya yang tidak baik itu. Dan dia memberikan makanan itu kepada mereka sebagai wujud permintaan maafnya. Dan saat itu ketika melihat perbuatan dari Abigail, akhirnya Daud memaafkan perbuatan dari Nabal ini. Dan Daud gak jadi marah sama Nabal dan keluarganya. Daud gak jadi balas dendam. Dan dia berterima kasih karena perbuatan Abigail ini membuat dia jadi bisa menahan amarahnya. Dan Abigail berhasil menyelamatkan keluarganya. Ini adalah tindakan yang bijaksana dari Abigail. Dia berhasil menyelamatkan keluarganya dari bahaya dan juga mencegah Daud untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Abigail untuk menjadi anak-anak yang bijaksana. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat berhati-hati terlebih dahulu sebelum kita melakukan sesuatu, atau sebelum kita berbicara kepada orang lain. Kita harus berhati-hati, jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang lain, atau perbuatan yang kita lakukan membuat kita menjadi berdosa. Yuk kita sama-sama belajar seperti Abigail menjadi orang yang bijaksana. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan sikap yang baik kepada semua orang,
supaya kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, hari ini kakak mau berdoa untuk adik-adik semua. Ayo kita ambil sikap yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Bantu kami untuk menjadi anak-anak yang bijaksana seperti Abigail. Tolong kami ketika kami berkata-kata, ketika kami melakukan sesuatu, kami dapat berhati-hati terlebih dahulu supaya kami tidak melakukan perbuatan dosa yang tidak menyenangkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati opa, oma kami, berkati kakak dan adik kami, keluarga besar kami, dan juga guru-guru sekolah minggu kami. Nah, doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.